yang sangat mustajab. Sampai dalam hadis Nabi Rasulullah mengatakan wasal tu'tah. Mintalah kamu mesti diberi di antara azan dan iqamat. Maka kita nukil sedikit hadis yang kemarin kita baca. Hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an bahwasanya seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya muadzin itu yafdulunana." Ya. Para tukang azan itu keutamaannya mendahului kami, melampaui kami. Lah kok iso? Lah dia azan dapat keutamaan, kita enggak azan, ya. Ini azan bareng, engko jenenge lomba azan. Ya, padahal azan ibadah enggak perlu dilombakan. Azan kok dilombakan, ya. Azan diamalkan. Enggak bisa cilik-cilik, ya enggak kita bahas, ya. Kemudian kata Rasulullah, ini contoh sahabat lek roh koncone oleh keutamaan dari Allah, iri. Maksud iri maknanya pingin juga mendapatkan keutamaan dari Allah. Kemudian Rasulullah sebagai nabi yang sangat penyayang pada umatnya, ya nguwai dalan. Oleh ngono awakmu adzan pisan, enggak gitu. Ya. Tapi kata Rasulullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul kama yaqulun." Katakan, ucapkan oleh kalian yang bukan muadzin itu sebagaimana apa yang dikatakan oleh muadzin. Nek muadzine adzan ya terokno, ucapkan yang semisal dengan yang diucapkan muadzin. Kemudian faida intahaita, kalau engkau telah selesai mengikuti ucapan muadzin itu, fasal toh kata Rasulullah. Lewis mari berarti adzan sudah selesai, kita sudah selesai mengikuti. Berarti posisi kita kan berada di antara adzan dan iqamah. Nah, pada saat selesai adzan di antara dua adzan dan iqamah itu kata Rasulullah fasal toh mintalah engkau akan diberi. Ini saya ngomong Rasulullah, mintalah mesti diberi. Rasulullah nggak pernah bohong. Sing sapa wonge ragu Rasulullah nggak jujur, hati-hati. Kadang-kadang bukan sekedar jatuh kepada maksiat, tapi bisa kufur. Nek sampai meyakini Rasulullah itu tidak jujur. Ya. Sehingga janji ini mesti benarnya. Mesti benarnya sebagaimana kita singgung kemarin, betapa banyak janji yang diucapkan dalam suatu kampanye akan tetapi dibelendrani. Ya. Apa sing viral-viral saiki apa janjine ngene, nek iki pertalit, iki pertamax, ya. Tapi dijenengi beda tibake siji wae jenise, umpamane, ya. Itu kalau manusia bisa seperti itu. Tapi kalau Rasulullah janji ya janji benar, ya. Dan Allah juga demikian, ya. Janji Allah benar, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu mengingatkan pada sekilas faedah terakhir yang kemarin, ya. Dan juga disebutkan dalam sebagian hadis di sana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fintani la turaddani." Dua perkara yang tidak akan ditolak di sana yaitu ad-du'a'u inda nida. Doa ketika mendengar azan, berarti antara azan dan iqamat itu dijanjikan tidak akan ditolak. Dan yang kedua, wa indal yas hina yalhamu ba'duhum ba'do, dan ketika terjadi huru-hara peperangan, ketika dua pasukan saling berhadapan. Pada saat itu kalau kita minta mesti dikabulkan. Maksudnya Allah nggak pernah mengingkari janji. Dan syahidnya yang kita inginkan yaitu doa dan nida, doa ketika mendengar panggilan azan. Nah, itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pada bab selanjutnya, dan bab ini mungkin akan memakan waktu yang agak panjang, maksudnya berapa kali pertemuan kalau Allah masih beri kita kesempatan. Kalau nggak ada, mudah-mudahan bisa dibaca sendiri-sendiri, ya. Pada bab selanjutnya, asya ya hafizallahu taala,
hafizallahu taala, penulis kitab ini, beliau mengatakan pada bab yang ke-9, azkarus sabah wal masa. Jadi zikir ketika waktu pagi dan ketika waktu sore. Zikir ketika waktu pagi dan ketika waktu sore. Dan langsung beliau pada hadis pertama pada bab tersebut beliau mencantumkan wa an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Shaddad bin Aus. Ini nama orang gitu. Jangan Aus itu disangka motore wis lawas, apa rantene wis Aus, bukan. Ini tapi nama orang ya. Jadi dari sahabat Nabi Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul istighfari an taqulu. Ya. Sayyidul istighfar, sayyidnya istighfar, termasuk penghulunya istighfar. Istighfar yang paling josnya, ya, yang paling mantapnya, yaitu engkau mengatakan, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdik, wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, wa abu'u laka bi ni'matik, ya. Wa abu'u laka bi ni'matik alayya, wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Rasulullah, sayyidul istighfar, jadi istighfar yang paling jos, doa meminta ampun yang super ya, yang paling istimewanya ya, itu adalah engkau mengatakan Allahumma anta rabbi, ya. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, ya. Kemudian a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Insyaallah sebagian kita mungkin sudah hafal. Pun hafal, Pak? Ya, alhamdulillah. Nah, ini jos gitu. Jadi kita kalau mau punya doa yang jos, ya, doa minta ampun pakai ini, nggak usah repot-repot kita teko nang Pak Yai Fulan kula nyuwun ijazah doa khusus, akhirnya ini doa khusus bikinan sendiri. Enggak, Rasulullah wis ngajari. Nek takok nang Pak Yai, tulung kula ditulisne utawa diajari doa istighfar super niku Pak Yai sing saking ajaran Nabi. Kalau Pak Yai ini insyaallah ditulis nih. Nah, sama Nabi diajari ini. Kemudian, sebelum kita terjemahkan makna dari Sayyidul Istighfar itu, di sana Rasulullah melanjutkan tentang khasiate donga iku apa. Khasiate, biasanya di sana ada khasiat Yasin dan tahlil. Khasiat Yasin dan tahlil itu top. Yasin dan tahlil, bukan tahlilan, Yasin dan tahlil. La ilaha illallah itu salah satu khasiat yang paling jos, orang terselamatkan dari masuk neraka dan dijamin masuk surga. Khasiate Sayyidul Istighfar iku apa? Kata Rasulullah, qala wa man qalaha minan nahari muqinan biha. Diingat-ingat ketika ada lafaz muqinan. Ini saya ulang biar besok gampang eling karena intinya di sini, muqinan. Kata Rasulullah, wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla ayyumsiya fahuwa min ahlil jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan Sayyidul Istighfar tersebut di suatu siang, muqinan biha, ya. Jadi muqinan, dalam keadaan dia benar-benar yakin. Nanti kita sebutkan apa itu
yakin. Ya. Jadi syaratnya di sini sapa wonge maca istighfar atau sayyidul istighfar itu dalam keadaan wong iku bener-bener yakin ya terhadap apa yang terkandung dalam sayyidul istighfar tersebut ya. Kemudian orang itu pada hari itu mati sebelum sore hari. Ya. Mocone kan siang itu atau pagi ya, nahar ya. Dan pada pagi hari dia baca sayyidul istighfar. Kemudian pas dino iku wonge mati. Wis takdirnya mati. Wah enak mangan bakso moro-moro pentole sing terakhir nyantol gak gelem metu, gak gelem mlebu nggih. Akhirnya oleh Allah dicabutlah nyawanya melalui sebab tersebut umpamane. Nah, pada hari itu mati ya, maka kata Rasulullah fahuwa min ahlil jannah. Wong iku den jamin Allah mlebu swarga. Dijamin Allah orang tersebut masuk surga. Wes mesti iki jaminannya Rasulullah. Ya. Kalau jaminan dari oh ini beli HP ke saya, tak jamin. Kalau rusak tak ganti, Mbak Santo sak tenan, weh ganti ini belum datangi. Atau ya kesini lagi ya. Oh itu yang rusak ininya tak ganti baterainya aja ya. Kadang jaminan garansi itu loh ya. Kalau ini garansi ini paten. Rasulullah yang garansi ini, bukan tukang servis. Maaf tukang servis nih, teman saya itu yang Sulawesi tukang servis juga. Jadi jaminannya Rasulullah. Cuma tukang servis niku insyaallah amanah nih, alhamdulillah. Ya, jaminannya dari Rasulullah dijamin dia min ahlil jannah, ahline swarga, enggak main-main gitu. Ahlinya swarga. Kata Rasulullah. Syaratnya apa? Muqinan biha. Kemudian waman qalaha minal laili wa huwa muqinun biha, dan barang siapa membacanya di suatu malam dalam keadaan dia itu yakin benar terhadap kandungan sayyidul istighfar tersebut, fama taqabla ayyusbiha, kemudian dia mati sebelum pagi hari, kata Rasulullah fahuwa min ahlil jannah, maka orang itu dijamin sebagai ahli surga. Mantep wis susah wong nek wis kejamin ahli swarga hilang susah nih. Ada satu riwayat bahwasanya ada hadis Nabi iya di sana maknanya disebutkan bahwasanya dunia itu adalah penjaranya kaum mukminin dan surganya kaum kafirin. Dunya itu, nggih dunya niku suwargane wong mukmin. Dunya iku penjarane wong mukmin. Ning dunya iku suwargane keluar penjara sik duwe sisa seprapat triliun. Kula nggih dereng ngertos nggih. Sak triliun niku sak piro ya. Enggak ngerti saya. Nah, kemudian penjara yang penuh hotel, orang-orang di penjara itu kalau ditanya, tapi kamu sebenarnya milih di dalam penjara atau keluar? Ya tetap milih keluar. Nah, kaum mukminin itu dunia ini penjara mereka. Akan tetapi suatu saat salah satu ulama beliau menduduki kedudukan mulia di dunianya juga. Menjadi pejabat yang kaya dalam pemerintahan kaum muslimin pada waktu itu. Nah, wong kafir iki ro. Kebetulan sing kafir iki kok miskin, wong susah gitu. Ning orang kafir ini tahu kalau kata Rasulullah itu, kata Rasule wong Islam iku, ya, jereke donya iku penjarane wong mukmin, surgane wong kafir. Akan tetapi kok enak hidupmu daripada saya. Ini surga saya, kenapa saya susah sekali? Kamu katanya penjaranya kamu, tapi ternyata kok hidupmu mulia enak sekali, uangmu berlimpah. Jawabannya, tokoh Islam ini dia jawab, loh, Rasulku nggak bohong. Kenapa? Memang surga ini bagaikan penjara bagi kami kaum mukminin dibanding kenikmatan surga yang akan kami peroleh nanti. Dunya saenake kaya apa nek dibanding surga, enggak enak apa-apa. Penjara ini. Kita boleh makan sepuasnya tapi tetap dibatasi. Wala tusrifu. Jangan engkau berlebihan.
Karena berlebihan itu termasuk perbuatan setan. Sik dibatasi. Nek nang surga los. Lose kaya apa ora kena dibayangne saking luar biasa. Nah, bagi orang kafir, dunia ini surga bagi dia. Kenapa? Sakra enak-enake dunya. Sesengsaranya dia di dunia, ini tetap surga bagi dia dibandingkan nanti dia ketika di akhirat mesti masuk neraka. Jadi yang dia merasa nggak enak di dunia dibanding apa yang akan dia tanggung di akhirat nanti, dunia itu tetap jauh lebih enak bagi dia. Maka itu surga dia. Nah, enake kaum mukminin penjarane lho luwih enak timbang swargane orang kafir. Jadi jangan pernah bosan jadi orang beriman. Ya. Karena di beberapa tempat kadang ada didatangi dengan membawa Indomie sehingga dia malah meninggalkan penjara yang enak dan meninggalkan surga yang jauh lebih enak. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ketika sudah dijamin sebagai ahli jannah, sudah itu adalah keuntungan yang enggak terhingga. Maka kata Rasulullah, nek de mati pada pagi hari di saat malamnya dia baca Sayyidul Istighfar ini muqinan biha, benar-benar yakin dia termasuk ahli surga. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, jadi hadisnya jelas sahih, mesti benar. Kemudian agar kita bisa benar-benar yakin, lah terus piye nek ra ngerti artine. Kita hafal, Pak hafal Sayyidul Istighfar apa? Ibu-ibu hafal, nggih hafal. Pak Ustadz hafal, hafal banget. Ngerti artine kadang nggih lali. Nah, mumpung kumpul ben eling bareng, nah diartekne bareng-bareng teng mriki. Bene paham. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Istighfar adalah engkau mengatakan Allahumma anta Rabbi. Artinya apa? Ya Allah, engkau adalah Rabbu. Allahumma anta Rabbi. Wahai Allah, engkau adalah Rabbku. Lafaz Allah itu adalah salah satu Asmaul Husna yang paling puncaknya. Sering kula jenengan mireng Asmaul Husna. Bahkan banyak beredar buku-buku khasiat Asmaul Husna. Sapa wongi pengin rupane ganteng. Niku enten buku-buku sing dikarang-karang tapi mboten bener. Pengen rupane ganteng, nek mlaku mahasiswi ben padha noleh nang dheke. Wacanen Asmaul Husna ya Jamil ya Jamil ya Jamil. Ajaran itu salah. Cuma kan syahidnya yang kita inginkan di sana ada Asmaul Husna. Nama Allah yang indah. Nah, nama puncak Asmaul Husna itu kembali kepada lafaz Allah. Allah itu adalah apa yang disandarkan nama-nama Allah yang lain kepada Allah. Jadi Ar-Rahman itu adalah nama Allah. Bukan dibalik, Allah adalah nama Ar-Rahman. Padahal sama. Akan tapi yang paling mulia dari Asmaul Husna itu adalah lafaz Allah. Nah, ini harus betul kita pahami. Ketika kita membaca Asmaul Husna ya Rahman, maka bagaimana kita juga akan mendapatkan kemuliaan yang lebih ketika kita menyebut asma Allah. Jadi, ya Allah, anta Rabbi, wahai Allah, engkau adalah Rabbku. Mukinan, yakin, gitu ngeriki, yakin. Lah, Rabb itu apa? Rabb itu Al-Khaliq, ya. Al-Mudabbir. Nah, posisinya. Al-Milk. Ya. Allah atau Rabb itu adalah sang pencipta, ya, sang pemilik, dan sang pengatur. Jadi ketika kita melafadzkan Rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabbku, engkau adalah yang menciptakan aku, yang memiliki aku sehingga
Aku nggak punya kemampuan kekuasaan apa-apa, wong aku ini milikmu. Ya. Dan engkau yang mengatur aku, mengatur kehidupanku, mengatur rizkiku, ya, mengatur nasibku. Itu Allah Subhanahu wa taala dan ini harus diyakini. Syaratnya biar dapat jaminan surga tadi apa? Mungkinan harus yakin. Ketika mengatakan Robbi, anta Robbi. Gitu ya. Kemudian la ilaha illa anta. Tiada ilah atau tiada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali engkau wahai Allah Rabbku. Jadi nggak ada satupun sesembahan yang berhak. Nah sesembahan kathah nggih, ada yang nyembah bata, ada yang nyembah kalau kita lihat di sebagian negara itu ada yang nyembah sapi, ya toh? Ada yang nyembah bahkan wal'iyadzubillah, ada yang nyembah aurat seorang wanita. Saking jauhnya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak, yang punya hak untuk ibadah itu dipersembahkan kecuali engkau wahai Allah. Bukan selain engkau. Kemudian kita juga harus meyakini setelahnya khalaqtani wahai Allah, engkau adalah yang telah menciptakan aku. Yakin. Ini Allah sing nyiptakne mosok kita mau durhaka. Ya. Wa ana abduka. Nah, di sisi lain ketika kita benar-benar tahu Allah yang menciptakan kita, yang mengatur kita, ya, sesembahan kita, berarti siapa kita? Wa ana abduka. Aku ini hambamu ya Allah. Maka pantaskah aku seorang hamba yang rendah ini menentangmu, sombong terhadapmu, ya, tak mentaati seruanmu, dicelukkan sholat rabudal, dicelukkan zakat eman-eman. Ya. Wong aku kerja-kerja dhewe mosok apa tak wahni awakmu cah miskin. Padahal yang manggil Allah, yang memerintahkan Allah. Padahal kita ini wa ana abduka. Dan saya ini hambamu ya Allah. Hamba niku ngerti dhewe hamba. Nek zaman film kerajaan niku hamba iki yo sing ngesor-ngesor. Nek mlaku sampai ngisot-ngisot Qur Arab ketemu raja. Dan Allah itu raja di raja. Rajanya raja itu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita datang ke suatu karena kita sangat takzim hormat, kok datang kepada Allah dalam keadaan mampu, dia abai, compang camping. Duwe klambi apik gawe sing suwek. Engko sing klambi apik tak nggih ketemu raja atau ketemu kepala dinas. Sing elek tak nggih ketemu Allah wae. Padahal Allah rajanya di raja. Ya. Wa ana abduka. Dan saya adalah hambamu ya Allah. Nah, ini diyakini. Dan yakin itu bukan di sini. Tapi di dalam hati. Hati ini kudu yakin. Nek pengen oleh jaminan surga. Kemudian pada lafaz selanjutnya wa ana ala ahdika. Dan saya ya Allah tetap berada di dalam perjanjianmu yang engkau ambil. Dalam kalimat ini berkaitan dengan asal zaman azali ketika kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika Allah mengeluarkan dari tulang punggung anak Adam, dari bapak, dari laki-laki, ya. Dari Adam, dari sulbi Adam untuk menjadi istrinya. Dan begitu pula Bani Adam semuanya seperti kita, ya. Di sana itu Allah sudah mempersaksikan. Dari kita, awal kita diciptakan, roh kita itu sudah diminta kesaksian. Kata Allah, alastu birabbikum. Bukankah aku ini Rabbmu? Kata Allah, bukankah aku ini Rabbmu? Kata roh-roh waktu itu, termasuk roh kita, mengatakan, bala, betul. Syahidina. Kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabbku. Engkau adalah penciptaku
yang memberi rizki aku, yang mengatur aku dan menentukan segala sesuatu yang berkaitan dengan aku. Nah, itu janji Allah yang telah kita persaksikan. Maka dalam Sayyidul Istighfar kita mengatakan wa ana ala ahdik. Ya Allah, saya tetap menjunjung tinggi kesaksian itu. Untuk saya meyakini itu, menetapkan itu, mempersaksikan itu, menaati apa yang telah menjadi persaksian kami pada waktu itu. Betul-betul dalam Sayyidul Istighfar itu kita mengikrarkan diri bahwasanya kita ini tertuntut dengan kesaksian kita yang pernah kita janjikan itu. Sehingga kalimat istighfar di dalam doa ini memang luar biasa dan pantas disebut Sayyidul Istighfar. Penghulunya istighfar, puncaknya istighfar. Kemudian wa wa'dika mastata'tu. Dan janjimu ya Allah sangat serasi sesuai dengan kemampuanku. Allah itu ketika menetapkan, meminta persaksian, meminta penunaian dari kita hambanya yang dia ciptakan, itu sesuai kemampuan si hamba itu. Jadi, dan janjimu ya Allah sesuai apa yang aku mampu. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Suatu jiwa itu tidak akan pernah dibebani suatu beban kecuali apa yang jiwa itu mampu. Niki janjine Allah. Mesti mampu kalau itu memang dari Allah. Jadi ketika umpamanya kita diuji dengan kemiskinan, ya Allah kok abot ujianku. Berarti awakmu mampu, dipilih oleh Allah untuk mampu. Belum lah, tentu orang itu mampu. Kau diberi miskin mampu masih mau beribadah, pilihan Allah kok. Kau dipilih oleh Allah. Mampu, enggak mampu, enggak mampu aku ya Allah. Mampu. Allah bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak akan membebani suatu jiwa pun kecuali mesti dimampui jiwa itu. Nah, yang merasa enggak mampu berarti dia enggak yakin dengan Allah. Gimana dia mau minta surga sehingga dia mungkin bunuh diri. Ketika diuji, ketika diberi beban. Nah, makanya di sini wa wa'dika mastata'tu. Janjimu ya Allah sesuai apa yang aku mampu. Kemudian a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan-keburukan apa yang aku lakukan. Aku minta perlindungan kepada Engkau ya Allah dari keburukan apa-apa yang aku lakukan. Karena apa? Tanpa sadar atau kadang sadar kita banyak melakukan keburukan. Dan keburukan itu tidak akan kembali kecuali merugikan diri-diri kita. Maka kita berlindung kepada Allah. Minta perlindungan ya Allah, lindungilah aku dari keburukan-keburukan dari apa yang aku lakukan. Kemudian Abu ulaka bini'amatik. Ya Allah, aku mengakui nikmat-nikmatmu alayya yang Engkau berikan kepadaku. Bahwasanya seluruh nikmat yang Allah berikan itu atau seluruh nikmat yang ada pada kita ini semuanya adalah pemberian dari Allah. Mung sak dirmo titipan. Ojo kemelinti, ojo sombong, ojo adigang, adigung, adiguno. Sok-sokan ya. Duwe motor rada gede timbang koncone, lek nyalip wis sakarepe dhewe ya. Duwe jabatan rada dhuwur sithik disapa wis mlengos ora kaya dene waktu njaluk dipilih ben duwe jabatan ya. Di saat gajine dhek iku lho ya sangka urunane wong-wong sing nyeluk mau. Aja adigang adikku. Karena kalau itu termasuk nikmat, itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita harus meyakini dan mengakui ya Allah, aku mengakui bahwasanya nikmat yang ada padaku itu adalah dari Engkau. Kemudian
Wa abu'u laka bidzambi faghfirli. Ya Allah, dan aku mengakui dosa-dosaku terhadapmu, maka ampunilah aku. Karena ada dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di sana disebutkan dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ibadi, innakum tuhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hambaku, kata Allah, kalian itu senantiasa berbuat khata', berbuat salah bil-laili wan nahar, siang dan malam, malam dan siang. Kamu itu wahai hamba senantiasa berbuat salah. Dan ini pasti Allah loh yang ngomong, yang nyiptakan kita, yang tahu diri kita daripada diri kita sendiri. Allah mengatakan, kau itu makhluk yang senantiasa berbuat salah, baik siang maupun malam. Salah senengane. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana aghfiru dzunub, ya. Dan aku akan mengampuni dosa-dosa jami'an, seluruh dosa. Maka kata Allah, fastaghfiruni aghfir lakum. Ya. Maka minta ampunlah kepadaku, maka akan aku ampuni. Ya. Jadi berkaitan dengan Sayyidul Istighfar, wa bu'ulaka bidzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku kepadamu ya Allah, maka ampunilah aku. Ya. Kemudian kita mengikrarkan fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya enggak ada yang bisa mengampuni dosa, ya. Enggak ada siapapun yang mampu mengampuni suatu dosa kecuali hanya Engkau ya Allah. Sayyidul Istighfar ini dibaca di pagi hari, dibaca di sore hari, ya. Dengan mukinan biha, benar-benar yakin memahami maknanya tadi, maka nikmati dino iku aman, dijamin oleh kalam Rasulullah sebagai ahlul jannah. Moco isuk mati sore swarga, aman. Ya. Moco sore mati isuk surga, aman. Wis aman, enak. Lu kok enak? Ya enak. Mukmin itu enak. Yang merasa nggak enak berarti keimanannya belum. Lais mukmin tenan, insya Allah enak, enak. Wong kurang mangan enak. Oh, oleh pahala. Sebentar lagi, insya Allah kurang 1-2 hari ini kita kurang mangan, awan, awan tok. Tapi kalau orang-orang diuji kemiskinan bisa siang malam kurang makan. Itu enak. Mukmin itu enak kabeh pokoknya. Bahkan pas enak-enak, ya oleh enak. Ya. Ojo disalahpahami kalimat enak-enak gitu. Mungkin kalau anak sekarang paham kalimat enak-enak salah paham. Tapi memang benar seperti itu. Ya. Ketika seorang suami istri berhubungan badan itu enak. Gitu. Ini agama ya, ini agama. Dan dia sudah enak dapat pahala sedekah. Ya. Nek sedekah duit kadang abot. Ya ngetokne dompet 100, kelong 50, garis 50 ketok itu. Ning oleh pahala enak. Nah, lek sing iki wis enak oleh pahala sedekah. Ya enak. Ya memang mukmin itu selalu enak. Jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan dalam Sayyidul Istighfar ini Masya Allah sangat banyak faedah yang bisa kita raih di sana, dan ini saya catatkan beberapa ayat dan hadis yang belum sempat kita bacakan. Akan tapi saya ulurkan sedikit ya. Berkaitan dengan mukinan biha, yakin tadi, la yakin iku piye to. Nah, sebelum kita tutup, saya nukilkan makna dari kalam Ibnul Qayyim menjelaskan tentang yakin. Yakin itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Yakin itu terbagi 3 tingkatan. Yang pertama adalah ilmul yakin. Yang kedua, ainul yakin. Yang ketiga, hakul yakin. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin.
Lah iku piye perinciane? Kata Ibnu Qayyim, kaya dene ya seperti engkau mendengar suatu khabar dari yang benar-benar kau percaya, misale ayam. Teko nang masjid Assalam buka bersama, ya. Sing ngomong tapi wong terpercaya ya, yang terpercaya. Bapaknya tak mire ya. Sing ngomong wong orang kenal Masjid Assalam ngomong kan ya. Sing ngomong tak mire, wong terpercaya. Dia ngomong, "Mas, Mas, Mbak, teko yo nang Masjid Assalam buka bersama." Nang kono bukane apa? Paha goreng. Wis biasa enggak? Paha sapi goreng umpamane ya. Nah, umpamane. Nah, ini kan sesuatu berita dari orang terpercaya apa nih? Paha goreng ya. Paha ayam goreng. Kita kan belum lihat ini. Tapi di situ kita punya ilmu pengetahuan. Oh, buku nang Assalam oleh paha ayam goreng. Mungkin Al Kausar mau bagi ayam goreng. Ngapunten Pak Farid ya gak nyindir ya. Nek bagi tenan kan seneng kita. Nah, itu kita namanya ilmu yakin. Oh, enek pengetahuan bahwasanya di Assalam ada pembagian buka ayam goreng atau paha goreng. Itu disebut ilmu yakin. Nah, kita di dunia ini tingkatannya ilmu yakin. Terus kemudian ainul yakin ku piye? Pas teko nang Assalam tenan mlebu blung yo rek enek paha goreng teng plecek jejer jejer. Was-was. Jamae teko oke. Iku kira cukup enggak? Enggak cukup. Wah bahaya aku kudu nyidek manggenku lungguh kono. Masuk kene kosong ibaratnya. Tapi kan ini ainul yakin, mata kita melihat itu wayam goreng. Nah, nanti kita ainul yakin itu di padang mahsyar. Di sana benar-benar. Kalau sekarang kita surga neraka, itu masih ilmu yakin, pengetahuan. Oh iya, saya tahu itu. Nah, kita nanti akan ainul yakin ketika di padang mahsyar. Oh benar, mata kita lihat surga itu ada, neraka itu ada di sana. Itu namanya ainul yakin. Kemudian hakul yakin. Nah, hakul yakin nek ayam mau wis mlebu mulute kita. Bener-bener ayam. Ternyata bukan ayam imitasi koyok berita jereke enek telur imitasi ya. Dan juga ada perhiasan imitasi. Bener-bener dipangan. Oh iya ayam rek. Nah, ini namanya hakul yakin. Nah, kita tentang surga neraka yang dijanjikan tadi, ketika kita masuk ke dalam surga, hakul yakin. Iya rek, bener masuk surga. Sing nang neraka yo oh iya rek, neraka tenan wis ora iso menghindar, bener-bener ibaratnya sing dipangan tulang ayamnya mangklang bikin, bener mangklang. Nah, itu namanya hakul yakin. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita uraikan sedikit ini tadi bermanfaat bagi kita semuanya dan tidaklah berguna kecuali diamalkan. Naktafi bihadza ya. Nas'alullah taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.